Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan berbagi tips mengatasi anggrek hasil cabutan dan anggrek hasil seplitan agar berakar, tumbuh membesar, dan nantinya akan berbunga. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik subscribe ya. Untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Ini adalah anggrek Phenoxys Scheriana punya customer saya yang mengalami daun kering, dan customer saya khawatir akan anggreknya nantinya akan tumbuh dan membusuk. Tetapi itu sewajarnya terjadi pada anggrek hasil cabutan karena nutrisinya lebih ke daun dan batangnya. Karena akar anggrek ini masih belum jalan, jadi nutrisinya dapat diberikan kepada daun dan batangnya. Dan anggrek ini kondisinya sebenarnya sehat, dan untuk pertumbuhan akar membutuhkan waktu selama 1 bulanan. Untuk anggrek hasil seplitan atau anggrek hasil cabutan sebenarnya masih dapat bertahan walaupun tanpa akar, dan bila masih mencari akar, sebenarnya akarnya nantinya akan berhenti tumbuh dan menunggu akar baru tumbuh lagi. Untuk menutrisi anggrek hasil cabutan dan anggrek hasil seplitan dapat disemprot atau diberi vitamin B1 di bagian daun dan batangnya, karena anggrek masih bisa makan dengan lewat daun dan batang akarnya hingga menunggu pertumbuhan akar baru akan makan melalui akarnya. Dan selama proses pertumbuhan akar, lebih baik jangan terlalu sering-sering disiram dan terlalu terkena sinar matahari. Lebih baik ditempatkan di yang redupan, ternaungi, dan tidak terkena air hujan secara langsung. Dan jangan langsung ditanam menggunakan media tanam anggrek, entah itu arang, sabut kelapa, atau akar kadaka, atau pati cacah, atau media yang lainnya, dan langsung ditanam di dalam pot, karena anggreknya masih masa pertumbuhan dan akarnya masih belum jalan. Jadi lebih baik ditempatkan saja atau digantung saja, dan juga bisa ditempel. Dan sebenarnya untuk mengatasi anggrek hasil cabutan atau anggrek hasil seplitan itu sama saja, dan yang membedakannya ialah asal dari anggrek tersebut. Bila hasil cabutan ialah yang diambil dari dalam hutan dan diambilnya secara dicabut atau dipotong, dan bila seplitan ialah dari rumput anggrek yang sudah banyak, yang sudah lama ditanam di dalam pot, dan lebih baik memang diseplit untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru dan juga dapat membuat anggrek tersebut berbunga. Daripada hanya gundul dan mengering, lebih baik diseplit dan bisa memperbanyak anggrek tersebut. Dan berikut ini ialah anggrek milik saya hasil cabutan. Entah saya mendapatkan dari dalam hutan atau saya membeli secara online, dan juga anggrek hasil seplitan milik saya yang sudah berumur banyak, yang sudah saya tanam kurang lebih hampir 3 bulan, 2 bulan, dan ada yang baru saja saya tanam kurang lebih hampir semingguan ini.
Yang pertama ialah anggrek Silogen Pandurata milik saya yang baru 1 minggu saya split. Setelah saya split, saya balut menggunakan akar kadaka, lalu saya ikat dan saya beri perangsang akar. Lalu saya tumpangkan di media anggrek tebu milik saya. Kondisinya pada saat ini babnya agak keriput dan daunnya masih segar dan membutuhkan waktu selama 1 bulanan untuk menumbuhkan akar baru dan nantinya juga akan menumbuhkan tunas baru. Yang kedua ialah anggrek Vanda Tricolor. Anggrek ini hasil cabutan dari hutan dan anggrek ini saya beli dengan cara online. Anggrek ini dari Jawa Timur dan sudah hampir 3 bulanan anggrek ini saya tanam. Saya hanya memberi tambahan akar kadaka di batang pertumbuhan akarnya, dan pada saat ini akarnya sudah mulai keluar dan anggrek ini hanya saya gantung saja karena anggrek ini memang anggrek yang mudah hidup walaupun hanya diberi media tanam sedikit saja. Yang ketiga ialah anggrek Grammatophyllum wallacei atau anggrek tebu spesies Filipina. Anggrek ini termasuk anggrek yang langka dan harganya terbilang mahal. Walaupun hanya 1 bab seperti ini, hasil splitan harganya sudah 300.000. Apalagi sudah dewasa dan berumbun banyak, tentunya anggrek ini harganya sudah jutaan. Awal datang anggrek ini tanpa media, walaupun ada medianya hanya sedikit saja dan akarnya sudah mengering. Lalu saya beri tambahan akar kadaka, lalu saya balutkan dan sudah saya letakkan di tempat yang redup ternaungi pohon, dan sudah 1-2 bulanan ini anggrek ini sudah mulai mengeluarkan akar baru. Yang keempat ialah anggrek Cymbidium cenrubi. Anggrek ini baru 1 minggu saya split. Daripada anggrek ini rontok daunnya dan hanya gundul, lebih baik saya split. Anggrek ini sudah pernah berbunga dan ada juga yang belum berbunga. Dan anggrek ini saya balut menggunakan akar kadaka, lalu saya ikat di bagian bawah akarnya dan sudah saya beri perangsang akar. Pada saat ini saya tumpangkan di media anggrek tebu milik saya. Dan cara seperti ini ialah cara terbaik untuk menanam anggrek Cymbidium cenrubi yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan dan saya berhasil. Dan harus menunggu selama 1 bulanan baru akan mengeluarkan akar baru. Yang kelima ialah anggrek Tecostele alata. Anggrek ini saya peroleh dari dalam hutan yang menempel di pohon yang besar dan saya mengambilnya dengan menggunakan galah. Dan anggrek ini termasuk anggrek hasil cabutan. Untuk anggrek ini awal datang langsung saya tanam dan saya tempel menggunakan papan kayu dengan tambahan media tanam berupa lumut, dan sudah saya tanam selama 2 bulan. Anggrek ini sudah mulai mengeluarkan akar baru dan tunas baru juga.
Dan anggrek ini termasuk anggrek yang mudah hidup. Walaupun hanya ditanam satu bab saja, anggrek ini bisa hidup. Yang keenam ialah anggrek Parapalenopsis rambutensis. Anggrek ini saya beli dengan cara online dari Brau. Dan pada saat datang, anggrek ini tanpa media di akarnya untuk menghindari busuk akar atau busuk batang. Dan setelah datang, anggrek ini saya semprot menggunakan vitamin B1 di bagian daunnya, dan di bagian akarnya saya semprot menggunakan perangsang akar. Lalu saya beri tambahan media berupa akar gadaka, lalu saya ikat dan langsung saya tempelkan di papan siring, lalu saya ikat lagi. Dan setelah 2 bulanan, anggrek ini sudah mengeluarkan akar baru. Dan yang ketujuh ialah anggrek Phalaenopsis seceriana spesies Filipina. Anggrek ini baru 2 minggu saya membelinya dengan cara online. Dan anggrek ini dari sananya memang sudah diberi media tanam berupa sabut kelapa dan ditempelkan di papan pakis, lalu diikat menggunakan benang. Dan anggrek ini tidak saya apa-apakan lagi, hanya saya gantung saja. Dan anggrek ini ketika datang kondisinya seperti cabutan dan akarnya masih belum jalan. Setelah saya tanam atau saya gantungkan beberapa hari, lalu ada terlihat daun anggrek menguning. Dan seperti milik customer milik saya tadi juga daunnya menguning, lalu saya potong saja. Dan karena nutrisinya untuk daun dan batangnya. Dan bila anggrek ini tidak mengalami busuk batang, tentunya anggrek ini akan menumbuhkan akar baru dan membutuhkan waktu selama 1 bulan. Dan lebih baik anggrek ini diletakkan di tempat yang redup, ternaungi, agar tidak terkena sinar matahari secara langsung dan terkena air hujan secara langsung. Dan untuk nutrisi anggrek ini dapat disemprotkan di bagian batang dan daunnya, karena anggrek ini masih belum bisa makan dari akarnya dan bisa makan dari daun dan batangnya. Dan setelah 1 bulan, bila sudah mulai menumbuhkan akar, baru disiram atau disemprot di bagian akarnya. Dan untuk merangsang akar bisa diberi perangsang akar. Dan bila medianya sudah mengering, bisa saja disemprot dengan cara embun untuk melembabkan saja, jangan terlalu sering-sering disiram. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.